Pemirsa, demokrasi di era digital ini informasi begitu mudah disebar, bahkan tak jarang pejabat yang turut memanfaatkan media sosial untuk mensosialisasikan gagasannya juga program-program kerjanya. Tapi sayangnya kebebasan untuk menyampaikan pendapat rupanya tidak serta-merta dirasakan oleh masyarakat. Sama seperti yang dirasakan oleh seorang penulis opini di sebuah portal online yang terpaksa meminta tulisannya untuk diturunkan karena diduga mendapatkan intimidasi. Tidak hanya itu pemirsa, konten berita di media massa pun juga bisa dijadikan alat untuk menjerat jurnalis secara hukum. Lalu benarkah kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara masih dijamin di negeri ini? Kita akan sampaikan paparan rasional, data dan fakta dalam segmen Paradoks. Ya, demokrasi di era digital, pejabat bebas mengumbar, publik tak bebas berpendapat. Kita akan kupas tuntas mulai dari bagaimana demokrasi di era digital ini sebenarnya seperti apa, Valen? Oke, jadi pemirsa, saya mau ajak Anda, kita lihat. Nah, saat ini negara melindungi hak untuk berpendapat. Anda, saya, Jason, dan semua orang-orang yang ada di Indonesia itu dilindungi kebebasan untuk berpendapat. Ini tercantum dengan jelas di pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Berhak ya, tapi kemudian tidak diikuti dengan mereka yang memang berani untuk speak up atau berani untuk berpendapat. Ini datanya saya ambil pemirsa dari survei Indikator Politik Indonesia dari tanggal 11 sampai 21 Februari 2022 yang menyatakan bahwa ternyata ada sebesar 62,9% loh orang di Indonesia yang takut untuk menyampaikan gagasannya atau pendapatnya karena Undang-Undang ITE tadi. Kemudian ada 21,4% yang tidak takut menyampaikan pendapatnya. Jadi gapnya agak jauh nih pemirsa. Dan hanya sekitar 15,7% yang tidak tahu alias tidak mau menjawab. Oke, jadi ada yang tidak menjawab juga bahkan ya. Nah pemirsa, coba kita lihat. Jadi elemen kunci dari sistem demokrasi salah satunya adalah soal kebebasan berpendapat. Jadi ini harus kita remind lagi, kita ulang lagi untuk diingatkan kembali kepada para pejabat publik. Kalau elemen untuk mencapai sistem demokrasi yang berkeadilan, yang sesuai dengan harapan masyarakat adalah satu, kebebasan berpendapat, yang kedua kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat. Ini haruslah dijamin untuk semua masyarakat. Tapi kemarin ada salah satu portal online yang menunjukkan rasa kebebasan berpendapatnya, tapi sayang pemirsa, karena judulnya Jenderal di Jabatan Sipil di mana merit ASN, tidak lama harus diturunkan dari portal online tersebut. Dan disinyalir bahwa penulis berinisial YF ini mendapatkan quote-unquote intimidasi dari orang yang tidak dikenal pemirsa. Dan kemudian dengan adanya kabar diturunkannya judul ini atau headline ini dari portal online, banyak yang mengindikasikan, oh ini jangan-jangan ada bentuk-bentuk pembungkaman terhadap konten jurnalistik. Tapi tidak hanya itu Valen dan juga pemirsa, ada juga nih Kejagung yang menetapkan TB, direktur salah satu pemberitaan di TV lokal yang juga itu ditetapkan sebagai tersangka. Memang ada indikasi menerima suap uang begitu ya dari advokat, ada 2 orang advokat. Tapi yang disoroti oleh Kejagungnya adalah bagaimana TB ini dianggap membuat pemberitaan yang menghalangi proses penyidikan beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh Kejagung. Oh, dari judul pemberitaannya begitu ya. Betul. Oke, tapi tetap saja pemirsa kita harus ingatkan kembali kalau hak warga negara dalam berdemokrasi itu bisa dilihat dalam beberapa kategori berikut ini. Yang pertama, itu adalah bisa terlibat dalam diskusi publik. Jadi aktif dalam diskusi publik, kemudian bisa mengkritik pemerintah. Inilah yang selama ini beberapa kali dilakukan oleh masyarakat, tapi ternyata hasilnya belum tentu sesuai dengan ekspektasi dan keseharusannya. Kemudian yang terakhir adalah bisa berorganisasi dan turut serta mendorong perubahan sosial. Perubahan sosial ini didorong dengan salah satunya adalah tentu melalui komunikasi, melalui kritik yang disampaikan oleh masyarakat untuk pemerintah. Nah, tapi kenyataannya gimana ya kira-kira ya? Nah itu ternyata kan dibalik semua harkat untuk kemudian bisa menyampaikan hak-hak tersebut, banyak yang rawan dikriminalisasi nih Valen dan juga pemirsa. Saya ambil contoh misalnya ada mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB yang berinisial SSS yang jadi tersangka dan ditahan. Tapi walaupun memang penahanannya ini ditangguhkan. Kenapa? Karena oknum ini membuat dan menyebarkan meme yang kurang pantas berisi foto Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tidak hanya itu, ada juga Septia Dwi Pertiwi. Ini juga dijadikan tersangka juga pemirsa karena mengkritik gaji karyawan dari salah satu perusahaan PT High Five di bawah UMR. Padahal kan dia mengkritiknya adalah perusahaan tempat dia bekerja. Tapi kemudian kenapa ini dianggap juga sebagai pembungkaman kebebasan berpendapat? Karena pada saat itu Septia Dwi Pertiwi ini dituntut 1 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah, yang mana itu adalah tuntutan jaksa. Yang mana jaksa ini kan adalah perangkat negara juga, Valen. Oke, jadi menuntut haknya tapi ternyata malah dituntut balik harus dipenjara dan denda 50 juta rupiah. Inilah tantangannya pemirsa. Banyak tantangan terhadap kebebasan berpendapat di negeri ini. Yang pertama, banyak orang khawatir akan tindakan hukum. Jadi penegakan hukum pun membuat masyarakat menjadi khawatir. Kemudian ada soal tekanan sosial, soal sensor tidak resmi. Nah, ini adalah yang beberapa kali ditemukan oleh masyarakat. Yang pertama, kita bisa lihat juga lagi pemirsa, ada pengawasan yang ketat di ruang digital. Potensi intimidasi terhadap aktivis dan juga jurnalis. Jadi kami berdua juga adalah jurnalis, mudah-mudahan kita terlepas ya dari segala bentuk intimidasi yang sedemikian rupa. Betul, berbicara soal potensi intimidasi, ternyata Valen memang sudah banyak rekan-rekan seprofesi kita yang mendapatkan potensi intimidasi dan juga serangan begitu ya dalam tanda kutip terhadap aktivis dan juga para jurnalis. Kasus-kasusnya kita melihat dari data Amnesty International tahun 2024 ada 12 kasus pelaporan ke polisi di mana di situ akhirnya terungkap ada 27 korban, ada 11 kasus penangkapan sewenang-wenang, korbannya 87, ada juga 7 kasus kriminalisasi, 6 kasus percobaan pembunuhan, 78 kasus intimidasi dan bahkan melibatkan serangan fisik pemirsa. Ada juga 9 kasus serangan terhadap lembaga pembela HAM. Jadi totalnya dalam 1 tahun, dalam 2024 itu ada 123 kasus dan sudah menyebabkan 288 korban yang berusaha untuk menyampaikan pendapatnya lewat produk-produk jurnalistik. Oke, jadi bahkan sampai lembaga pembela HAM juga ya mendapatkan serangan-serangan sedemikian rupa. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya kebebasan yang bisa menjamin kebebasan berpendapat? Salah satunya pemirsa adalah soal kebebasan pers. Jadi pada saat media yang bebas dan independen itu terjadi di negeri ini, maka ini akan memastikan terjadinya kebebasan berpendapat. Kemudian media yang menjadi penyalur keragaman suara masyarakat itu harus diimplementasikan secara nyata, tidak hanya melalui kalimat saja. Kemudian kebebasan bersuara ini bisa membantu pemerintah untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi jangan anti kritik, jangan marah kalau dikritik. Dan yang terakhir, pers sebagai pilar keempat demokrasi haruslah dijaga. Jadi jangan sampai yang biasanya terlindungi melalui undang-undang pers, tapi ternyata malah tidak bisa ya untuk menjadi penggawa pilar keempat demokrasi. Betul. Ini menggelitik saya tadi pada saat Valen bilang jangan marah, jangan anti kritik kalau misalnya dikritik sama masyarakat. Nah, kalau begini, kalau kita melihat data yang mau saya paparkan ini, apakah ini kemudian bentuk kemarahan dari sejumlah pihak yang dikritik begitu oleh masyarakat atau oleh jurnalis? Kenapa? Karena datanya kita lihat ternyata serangannya juga cukup banyak nih pemirsa. Di 2024 itu ada 112 korban dari 62 serangan. Dan bahkan di tahun 2025 baru juga pertengahan tahun sudah ada ini ya 23 serangan fisik yang menyebabkan 26 korban dari 1 Januari sampai dengan 11 April. Kemudian ada juga kasus serangan digital. Jadi tidak hanya serangan fisiknya, tapi serangan digitalnya juga, akun-akun sosial medianya itu juga diserang. Dan bahkan yang paling anyar yang membuat satu negara ini mungkin juga banyak pro dan kontra adalah ketika ada teror kepala babi dan juga 6 ekor tikus di kantor redaksi Tempo yang terjadi pada tanggal 19 dan juga 22 Maret. Jadi ini yang kemudian membuat orang bertanya-tanya. Jadi sebenarnya kita tuh kalau mengkritik, kita tuh mengkomentari sesuatu, apakah nanti akan berpotensi untuk mendapatkan serangan-serangan seperti ini atau tidak? Jadi begitulah pemirsa, kalau pejabat bebas mengumbar, masyarakat jangan sampai tidak bebas berpendapat. Nanti usai jeda kami masih punya ulasan lain untuk Anda karena pelatih Timnas Indonesia memasukkan nama gelandang serang tim juara Liga 1 Persib Bandung. Download Metro TV Extend sekarang.